Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi organisasi atau kelembagaan. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Destia Aviani, Muhammad Hanif Azhari, Puspita Delina Eljannah, Sulistiawati, dan Fibula Widya Revansa. Untuk yang pertama yaitu pengertian strategi. Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran. Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Bagaimana strategi disusun? Yaitu dengan dua cara. Yang pertama, planning mode atau rasional. Yang kedua, evaluation mode atau emergent. Yang pertama, planning mode atau rasional, yakni mereka yang meyakini bahwa strategi adalah suatu perencanaan atau seperangkat paduan scripted yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan. Yang kedua, evaluation mode atau emergent, melihat bahwa strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Unsur-unsur yang mempengaruhi strategi, visi atau misi organisasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran, objektif, kemudian strategi, struktur, sistem, set value, skill, staff, dan style. Unsur-unsur perumusan strategi menurut Wellenhunger dalam Hussein Umar 2010 halaman 18 sampai halaman 21. Misi sebuah organisasi dibuat merealisasikan sebuah visi cita-cita masa depan oleh pendiri organisasi. Misi dalam arti yang lebih konkret adalah penjabaran secara tertulis dari visi. Yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi yang mengandung pernyataan luas tentang apa yang hendak dituju dan diwujudkan. Yang ketiga, strategi organisasi. Setiap organisasi memiliki ciri khas strategi tersendiri yang kadang diambil dari berbagai macam strategi yang telah ada dan diketahui, kemudian dikelompokkan menjadi strategi generik. Kemudian dipilih salah satu atau kombinasi di antara dijadikan sebagai grand strategi untuk diimplementasikan. Yang keempat, lingkungan. Organisasi harus dapat berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mengenai lingkungan diri organisasi itu sendiri, dan lingkungan eksternal adalah organisasi lain, sehingga dapat tergambar dengan jelas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing organisasi yang telah ada, sekaligus mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Yang kelima, strategi dan kebijakan fungsional. Mengambil salah satu langkah strategi itu sangat penting dilakukan. Sasaran jangka pendek hendaknya diterjemahkan dalam sasaran jangka pendek mengarah kepada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Bidang fungsional misalnya bidang keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu evaluasi dan pengendalian. Pelaksanaan kerja yang mengacu pada program kerja yang mencakup bidang fungsional lainnya perlu dikendalikan secara seksama. Evaluasi dan pengendalian dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati sehingga tidak menyimpang dari batas-batas toleransi. 4 dimensi pokok dalam strategi menurut Robbins tahun 1990. Yang pertama adalah inovasi. Secara khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Yang kedua, diversiasi pasar. Ditunjukkan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik, dalam arti berbeda dari apa yang telah berada di pasar. Yang ketiga, jangkauan atau breadth adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi, meliputi ragam atau jenis konsumen, cakupan geografisnya, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang keempat adalah pengendalian biaya atau cost control. Dimaksudkan adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Selanjutnya, masuk ke pembahasan tentang perbedaan strategi dengan tujuan. Tujuan atau goals organisasi merupakan hal akhir yang diharapkan dapat tercapai dalam suatu organisasi.
Sementara strategi organisasi adalah tujuan akhir atau goals dalam suatu organisasi dan cara atau bagaimana tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Robbins. Maka strategi organisasi mencakup tujuan dengan ditambahkan cara atau bagaimana agar tujuan itu dapat tercapai. Tingkatan dalam strategi organisasi. Yang pertama adalah strategi korporasi atau corporate strategy. Strategi korporasi ini adalah salah satu strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan itu dengan tujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan dengan cara keseluruhan serta manajemen segala macam bisnis lini produk. Jenis-jenis strategi korporasi ada 3. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan atau growth strategy. Yang kedua adalah strategi stabilisasi atau stability strategy. Yang ketiga adalah retrenchment strategi. Yang kedua adalah strategi bisnis atau bisnis strategi. Strategi bisnis ini merupakan sebuah strategi yang terjadi di tingkat produk ataupun unit bisnis serta juga merupakan strategi yang menitik beratkan pada perbankan posisi bersaing produk ataupun jasa pada spesifik industri atau juga segmen pasar tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi fungsional atau functional strategi. Strategi fungsional ini merupakan suatu strategi yang terjadi di level fungsional seperti pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Riset serta pengembangan yang mana strategi tersebut akan meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga kemudian dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan pasar. Perspektif dalam menyusun strategi. 1. Perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi besar, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. 2. Perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Dengan kata lain, jika ingin mencapai tujuan keuangan, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk pelanggan dan pasar? 3. Perspektif proses internal. Perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud. Sekian dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.